Ya, oke guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Rabu, tanggal 24 Agustus jam 8 malam ya. Hari ini saya akan membahas saham BJTM ya. Nanti kita analisa bersama-sama fundamentalnya, kemudian dari segi teknikalnya juga. Oke, langsung aja. Finansial ini hari ini terpantau hijau ya, hijau tipis sih. 0,69% dengan harga 725 di closingnya ya. Kemudian kita lihat dari ekuitas dulu. Ini kuartal 2-nya juga udah keluar ya. 362. Nah, ini turun dari kuartal 1 nih ya. Untuk BJTM ini. Di kuartal 1 dia naik gede 400 miliar, kemudian turun ke 360 miliaran ya. Tapi kita bandingkan dengan kuartal 2-nya di tahun 2021 naik tipis. Kalau di kuartal 2 2021 itu 355, kemudian di kuartal 2 2022 itu 362 kayak gitu. Oke, langsung ya, berarti ekuitasnya itu turun ya guys, turun. Nah, tapi kan ini kan turun ya, tapi menurut saya sih tetap bagus. Kenapa tadi saya intip-intip ya, dia tetap bagikan dividen. Nah, dari dividennya itu dividen yieldnya masih recommended nggak dengan ekuitasnya yang turun, kemudian EPS-nya turun ya. Nanti kita lihat anualisnya berapa, kemudian kita dapat dapat dividen yield berapa ya dari EPS-nya itu di harga yang sekarang. Masih worth it nggak? Kenapa demikian? Karena saham-saham dari bank itu ya apa ya, kita nggak bisa ngejar capital gain gitu loh ya. Kenapa? Karena cenderung lemot ya, sahamnya cenderung lemot gitu loh. Jadi yang bisa kita harapkan adalah pembagian dividennya ya. Nah, dividen yieldnya itu masih worth it nggak ya, nanti kita lihat kayak gitu. Oke, langsung aja kita lihat EPS-nya. Kuartalannya turun ya, kuarternya di tahun 2022 ini 24 per share-nya. Untuk pair-nya ini udah kemahalan sih ya, tapi ini per quarter, nanti kita lihat yang annualisnya berapa. ROE-nya ini 3, berarti 3 kan quarter ya, 3 kali, ini kan kuartal 2 berarti 3 kali 2 ya 6 ya, nggak begitu bagus juga sih ROE-nya ya, mungkin karena ekuitasnya yang turun ini ya, itu makanya dia ROE-nya juga turun kayak gitu. Sebelumnya 4 ya, 4 kali 3 12 ya, turun setengahnya berarti. Oke, itu dari ROE. Kemudian ya secara finansial dulu ya, ini mengalami penurunan ya, tapi kita bukan cuman di sini doang ya faktor yang kita lihat sebagai, mungkin kalian sebagai holdernya begitu. Saya nggak punya sih ya, saya membantu analisa kalian begitu. Nah, jadi nggak cuman dari segi finansialnya aja, tapi kita lihat juga statistiknya juga ya, statistiknya. Nanti kita lihat untuk per anualisnya 6 ya, ini bagus sebetulnya ya. Untuk anualisnya sih masih murah ini ya, di harga yang sekian ya, sampai kita tahun depan begitu, setahun lah begitu ya, anualis di setahun kan, itu pernya masih murah 6 kayak gitu. Lebih bagus lagi sih di bawah 5 ya, di bawah 5 lebih bagus. Kemudian untuk IPS anualisnya 108 ya, dengan, nah dari sini kita kita nanti bisa pastikan nih dividen yieldnya berapa di tahun depan di pembagian dividen selanjutnya begitu ya. Oke, kita lihat di sini DPR-nya 51%. Ini asik banget nih ya, setahu saya sih BJTM BJBR itu dividennya rata-rata segini, 50 persenan kayak gitu ya. Ini di bulan Maret, berarti di tahun depan. Coba ya kita hitung kalkulator. Oh iya guys, ini juga saham requestan ya guys. Sorry, saya baru bahas kayak gitu. Ada yang rekomendasikan juga diubah ke scientific. Mana scientific? Nah ini. Tapi ini persentasenya kok nggak bisa di itu ya guys. Mungkin ada kalian yang tahu begitu, persentasenya nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dipencet, nggak bisa diklik. Ini susah berarti ya. 50 dikali
Gini aja, 50 dikali IPS yang sekarang berapa? Coba kita lihat dulu. 108 dikali 108. Nah, kita bagi 100. Oke, dapat 54 ya. Dapat 54 kayak gitu. Nah, dividen yieldnya berapa di harganya sekarang? Harganya sekarang 725. Ya, dibagi 725. 1, 2 ini jangan lupa dikali 100 ya, guys. Kali 100. Ya, dapat segini. 7,44% untuk dividen yield kalau kalian serok di harganya sekarang 725 kayak gitu ya. Jadi masih worth it sebetulnya. Kenapa masih worth it ya? Ya kita kan memilih saham itu kan memilih, kenapa nggak memilih reksadana ya yang jauh lebih aman begitu, saham yang nggak naik turun ya, karena kalau apa namanya, kalau saham itu ya, kalau saham yang dividen yieldnya itu gede ya, lebih dari reksadana yang 4%-an per tahun, jadi masih worth it, itu return yang kita dapatkan lebih dari reksadana gitu loh ya. Itu alasan kita pilih saham, returnnya lebih gede daripada reksadana kayak gitu, meskipun lebih amannya ya aman ini ya, aman reksadana kayak gitu, tapi ya uh, kalau kita menganalisa saham begitu, kemudian ya kita udah yakin ini analisanya dia bakal naik, kalaupun turun juga untuk koreksi ya nggak masalah juga gitu. Jadi ini masih worth it segini, dividen yieldnya 7,44% kayak gitu ya. Oke, lanjut dari segi teknikal kita akan bahas. Ya guys, jadi dari fundamentalnya memang dia mengalami penurunan, tapi masih worth it karena dia bagiin dividen, dan dividen yieldnya tadi lebih gede return yang kita dapatkan dari reksadana. Iya, ini sepertinya sideways di sini. Ya, saham-saham perbankan ini kan kita mengandalkan apa namanya, dividennya aja gitu loh. Kalian taruh 200 M gitu di sini, atau 1 M lah ya, 200 M kegedean, 1 M begitu di sini, return yang kalian dapat ya 7% dari 1 M itu kayak gitu tiap tahun. Oke, kita lihat di sini dia ada support. Kalian, nah di sini dia ada support nih, ada support kuat di sini. Ya, sebetulnya ya nggak kuat banget ya. Oke, kita cari support lagi. Ini juga resist. Kita belum hilang ya resistnya. Resist di sini. Kemudian, nah ini di sini ada resist selanjutnya. Juga pernah di sini. Oke, cukup. Kemudian kita cari lagi. Nah ini, oke ini target price nih di sini. Kemudian target price selanjutnya di sini. Nah, udah pernah menyentuh 900-an ya. Di tahun berapa tadi itu? Di tahun 2021. 2021 di bulan Januari. Ya. Ya, berarti ini masih daerah sideways nih, guys. Ya, dia masih sideways kayak gitu. Oke, ya kalau dia bisa bertahan di sini sih nggak masalah sih sebetulnya. Nah, di sini ya nggak masalah sebetulnya. Ini masih sideways. Kemudian untuk, oh ternyata udah mulai terbentuk di sini untuk MA crossingnya nih. Ya, MA crossingnya. Ya selama dia tidak ditutup di harga ini nih, tidak jatuh ya, tidak jatuh di harga ini,
Saya coba gambarkan untuk eh, support terdekatnya ya, selama dia nggak jatuh di sini 710 begitu ya, dia masih aman sih, nggak masalah. Gede ya, jadi dia nggak masalah sih, kayak gitu guys ya. Jadi mungkin itu aja sih ya. Terus targetnya di mana? Targetnya ya dia bakal ke sini dulu ya. Sebelum dia ke area sini 780, dia ke area sini. Nah sini, ini target terdekatnya nih di 761, 760 ya berarti ya. Kayak gitu. Oke, tapi menurut saya ini dividen yield-nya masih oke, cuman memang kita tidak bisa mengandalkan capital gain karena yaitu ini saham perbankan gitu loh ya, saham perbankan ya. Rata-rata saham perbankan itu yang kita ambil itu adalah dividennya kayak gitu. Jadi kalian harus memperhatikan dividen yield-nya berapa yang kalian dapat tiap tahunnya. Oke, mungkin itu aja sih ya dari saya pembahasan malam hari ini. Ya, sampai jumpa dengan see you semua, bye.